Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis data nilai siswa dari Microsoft Word menggunakan Microsoft Excel. Ctrl A, Ctrl C. Selanjutnya buka file Microsoft Excel. Setelah membuka file Excel, klik Black Workbook, salin data nilai siswa dari file Word ke Excel, Ctrl V. Oke. Langkah kedua, tambahkan kolom rata-rata nilai. Tambahkan kolom lagi di sebelahnya dengan predikat. Sebelahnya lagi status. Karena rata-rata nilai predikat status ini tidak ada garisnya, maka klik nomor, blok semuanya, pergi ke border, di borders, cari yang all border. Maka semuanya akan berbentuk kotak. Rata-rata nilai dari siswa, dari seluruh siswa, menggunakan rumus sama dengan average D2 klik sampai H2, tutup kurung, jangan lupa, enter. Sudah keluar ya rata-rata nilai menggunakan rumus yang ini, average D2 ke H2. Untuk lebih cepatnya, kita tidak usah membuat satu-satu rumus per siswa. Caranya ini, tekan klik kiri, ditarik sampai dengan batas yang kita inginkan, maka semuanya kan muncul. Selanjutnya ke kolom predikat, kita akan memberi nilai huruf berdasarkan rata-rata. Rumusnya IF, rata-rata nilai, kita kan tadi sudah menemukan rata-rata nilai per siswa. Selanjutnya kita akan mencari predikatnya. Maka klik kolom nilai rata-rata, lalu lebih dari 90, titik koma, tanda petik A. Titik koma lagi, jangan lupa. Klik lagi IF. Klik lagi rata-rata nilai, jangan sampai lupa. Lebih dari 80, titik koma, tanda petik, predikatnya B. Titik koma lagi, IF. Klik lagi nilai rata-rata, lebih dari 70, lebih ya, lebih dari 70, titik koma, predikatnya C, titik koma, IF. Klik lagi nilai rata-rata yang ini, ya, lebih dari 60, titik koma, predikatnya D, titik koma, tanda petik E. Ini E ini karena kurang dari 60 nilainya, predikatnya itu mendapatkan E. Tuh. Selanjutnya
Terakhir jangan lupa kolom tutup kurungnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Enter. Ini predikat. Sudah muncul ya. Caranya sama, juga tidak usah mengulang lagi. Dengan cara klik kiri, tarik ke bawah. Seluruh, maka semuanya kan muncul. Sudah ya. Ini adalah rumusnya ya, untuk mengetahui predikat. Ini rumusnya untuk mengetahui rata-rata nilai. Agar kelihatan ya, agar ada di tengah. Selanjutnya, kita ke kolom status. Status ini adalah untuk menentukan apakah siswa itu lulus atau remedial. Berdasarkan semua nilai mata pelajaran ini. Caranya, ketik rumusnya sama dengan IF, tulis lagi N, AND, klik matematika ini ya, D2, lebih dari 70, titik koma, jangan lupa. Lanjutnya, klik lagi sininya, E2, sama juga, lebih dari 70, titik koma ya, jangan lupa. Lanjut, klik lagi di sini, F2. Jadi, seluruhnya itu diklik dari matematika, Indonesia, IPA, PABB, bahasa Inggris, sampai ke bahasa Inggris. F2, lebih dari 70, titik koma, ke lanjut lagi, G2, lebih dari 70, titik koma, H2 selanjutnya, sama lebih dari 70, tutup kurung, titik koma, tulis lulus, tanda petik, titik koma, tulis lagi remedial, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, maka statusnya sudah keluar ya. Sama lagi, klik kiri, tarik. Ini adalah rumus dari untuk menentukan status IFN. Kalau rata-rata, rumusnya average. Predikat, rumusnya IF. Oke, terima kasih. Ini adalah langkah-langkah sederhana untuk melakukan analisis data nilai siswa menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, saya mau buat grafik kombinasi. Tujuannya itu untuk menampilkan rata-rata nilai setiap siswa ini dalam grafik batang dan ambang batas kelulusan. Ambang batas kelulusannya itu yaitu 75. Langkah-langkahnya, kita harus buat tabel baru yang berisi nama siswa. Klik kiri. Oke. Mahasiswa. Ctrl C agar lebih cepat ya. Ctrl F. Setelah nama siswa, ini kan untuk membuat grafik kombinasi rata-rata nilai. Ctrl C. Ctrl V. Harus ada 3 kolom. Tadi ambang kelulusan itu harus 75. Berarti di sini ambang ketik ambang batas. Ambang batasnya 75. Klik kiri, tarik ke bawah. Semuanya harus 75. Nah, muncul ya. Karena ini kan nggak ada garisnya ya. Nggak berbentuk kolom itu.
segaris. Blok semuanya 3 kolom ini. Pergi ke borders, cari all borders. Nah, semuanya sudah ya, sudah bergaris. Oke, lanjut. Karena mau buat grafik kombinasi blok 3 kolom ini. Blok ya. Oh my god. Blok. Astagfirullahaladzim. Ctrl Z ya kalau salah. Untuk agar bisa kembali. Nah. Blok ya 3 kolom ini. Klik menu insert. Maka di sini akan keluarkan recommended chart. Recommended chart, all chart, ada combo chart. Di sini kita bisa memilih rata-rata nilainya mau di tipe berapa, ambang batasnya mau di tipe berapa. Karena peraturannya rata-rata nilainya itu harus ada di tipe cluster kolom batang dan ambang batasnya itu harus tipenya line bergaris. Oke, klik OK, maka akan muncul grafik kombinasi. Agar lebih besar ya. Ini ambang kelulusannya. Ini rata-rata nilai, ini nama siswanya. Oke. Selanjutnya, tutorial membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu tujuannya untuk menampilkan berapa banyak siswa yang lulus dan remedial. Langkah-langkahnya, buat tabel lagi. Di bagian tabel ini yang kosong di Excel. Status, karena ini untuk status ya, jumlah. Statusnya ini kan ada yang lulus dan remedial. Lulus, di bawahnya remedial, buat garis, all borders. Untuk mengetahui jumlah siswa yang lulus dan siswa yang remedial, ada rumusnya. Rumusnya sama dengan kontif. Statusnya ini ditekan ya. Klik kiri, tarik semuanya. Oke, titik koma jangan lupa ya. Tanda petik, ini yang untuk yang lulus ya. L. Lulus. Tanda petik lagi. Tutup kurung jangan lupa. Enter. Sudah muncul ya. Sudah muncul ya. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah siswa yang remedial sama juga kontif sama dengan kontif. Klik lagi status ini. Tarik sampai ke batas yang ingin kita temukan. Oke. Titik koma jangan lupa. Tanda petik remedial. Remedial, tanda petik, tutup kurung, enter. Itu adalah rumusnya ya, rumus untuk mengetahui jumlah kontif. Blok tabel ini semuanya. Ini kan untuk membuat diagram lingkaran. Klik menu insert, pie chart. Ini pie chart. Kita pilih yang 2 dimensi atau 3 dimensi, terserah. Aku lebih suka yang
3 dimensi. Kita bisa memilih style yang satu, style yang kedua, style ketiga. Aku lebih suka style ketiga. Sesukanya ya. Jadi ini bisa dilihat yang lulus itu warnanya biru, 68%. Sedangkan yang remedial itu 32% dari 100%. Ini ya style ketiga, style keempat. Banyak style ya pokoknya. Terserah kesukaannya. Ini contoh membuat diagram lingkaran. Oke. Selanjutnya contoh membuat grafik kolom kelompok. Tujuannya itu untuk menampilkan perbandingan nilai rata-rata siswa dari laki-laki dan perempuan di setiap mata pelajarannya. Jadi ini kan laki, kolom ketiga perempuan. Mata pelajarannya kan banyak. Ada matematika, bahasa Indonesia, IPAS, PABB, bahasa Inggris. Ctrl C, Ctrl F, V, Ctrl C lagi, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, semuanya Ctrl C dan Ctrl V. Ini untuk menyalin. Jadi kita tidak usah menulis lagi. Buat tabel ini menjadi kolom semuanya ya. Pergi ke borders, all borders, semuanya bergaris. Untuk mengetahui rata-rata nilai siswa laki-laki dan perempuan itu, rumusnya sama dengan klik average IFS ini ya rumusnya. Average IFS. Ini kan mata pelajarannya matematika, jadi klik matematika. Jadi 2 sampai ke bawah ya. Oke. Selanjutnya titik koma jangan lupa. Karena ini kan laki-laki dan perempuan. Klik jenis kelaminnya. Oke, sana. Jenis kelaminnya klik. Titik koma. Ini kan laki-laki ya. L. Tutup kurung jangan lupa. Enter. Alhamdulillah ini sudah ya. Jadi ini rumusnya. Average IFS. Klik nilai matematika. Dari siswa yang pertama sampai terakhir. Selanjutnya titik komanya jangan lupa. Ini C2 dan C26 ini kan untuk menentukan jenis laki-laki dan perempuan. Jadi diklik dari siswa pertama sampai terakhir. Dan Anda petik L. L itu simbol dari laki-laki. Agar kita tidak usah satu persatu, karena ini sudah laki-lakinya sudah muncul ya. Klik kiri, tarik ke bawah. Sudah. Semuanya sudah ya. Selanjutnya untuk rumus yang perempuan sama tadi. Ke IFS. Average ke IFS. Tekan matematika, tarik. Oke. Matematika. Titik koma. Ini kan untuk menunjukkan jenis kelamin. Perbandingannya. Kan. Titik koma. Tanda petik ini kan khusus untuk perempuan. Tadi yang laki-laki.
berarti predikat P. Tutup kurung, enter. Oke. Tarik. Gampang saja, nggak usah dijadikan satu persatu lagi. Ini rumusnya ya, A Frage IFS D2 D26 P. Cara langkah selanjutnya, karena ini untuk membuat grafik kolom kelompok, setelah semuanya terisi 3 tabel ini, blok semua kolom ini, blok ya. Klik insert, recommended chart, all chart. Ini membuat grafik kolom kelompok ya. Berarti kolom chart. Cari kolom chart. Nih. Kolom chart ya, cari kolom chart and cluster column. Lalu klik OK atau enter. Maka grafiknya akan muncul. Ini grafik kelompok. Kasih nama ya, ubah. Ini namanya bisa diubah sesuai grafik kelompok. Ini contoh grafik kelompok. Oke, itulah langkah-langkah sederhana untuk melakukan analisis data menggunakan Microsoft Excel dan beberapa cara membuat grafik kelompok, grafik kombinasi, dan diagram lingkaran. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.